Kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ummahat, akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah berikan pahala besar untuk anti semua, untuk kita semuanya. Di saat sebagian waktu kita gunakan untuk mengaji, untuk mengambil suatu ibrah yang kita ambil, yang kita tuplik dari sirah ataupun dari sejarah para sahabiyat, yang mana mereka adalah orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil suatu ibrah yang sangat banyak dalam setiap pertemuannya insyaallah. Dan waktu yang terluang yang telah anti luangkan untuk menghadiri ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tiang lebih baik. Perlu suatu perjuangan memang. Perlu suatu perjuangan, dan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang imannya lemah dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ragu-ragu untuk menghadiri suatu kajian, semoga tidak ragu-ragu lagi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadwal hari ini adalah tentang sirah ataupun tentang sejarah sahabiyat haular Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabiyat di sekitar Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan sebelumnya, di bulan yang lalu, kita bahas tentang masalah keutamaan wanita-wanita Quraisy. Kemudian keutamaan wanita-wanita dari kalangan sahabat Ansar ataupun sahabat Muhajirin. Untuk hari ini insyaallah bahasan kita adalah tentang fadlu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu fokus nanti ya akhwat, ummahat sekalian. Buahnya ibrah yang nanti bisa dipetik, diambil dari apa yang dibahas dalam kitab ini insyaallah. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada yang punya kitabnya, bukunya? Ya, nanti silahkan untuk nabung untuk membeli kitabnya ataupun bukunya yang kemarin sempat kita tampilkan di monitor. Itu yang di flyernya ada, yang warna pink itu, apa kemarin judulnya itu? Sulit? Masya Allah, semoga dimudahkan insya Allah. Bismillah. Kita lihat di sini disebutkan di firman Allah yang pertama dalam bab ini. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Perhatikan, dari diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Dalam hal ini ikhwah sekalian ataupun akhwat sekalian, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini beliau menjelaskan, idza da'ahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'atuhum anfusuhum ila syai' kana ta'atun nabiy aula bihim min ta'atihim anfusahum. Kata beliau, kalau seandainya nanti ada suatu seruan, ada suatu kehendak, yang mana kehendak Nabi Muhammad ataupun seruan beliau dihadapkan dengan seruan dalam diri mereka sendiri ataupun ajakan orang lain ataupun arahan orang lain, maka yang perlu dahulukan adalah ajakan ataupun saran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ya akhwat ngaku bahwa diri kita itu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang dia bebas mungkin untuk ngeklaim saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lidah nggak bertulang sehingga dia bebas untuk mengucapkan begitu.
Apakah pengakuan, klaim semacam ini langsung bisa diterima? Belum bisa diterima. Perlu ada suatu pembuktian. Pembuktiannya adalah di saat nanti kehendak kita, keperluan kita, kebutuhan kita ternyata setelah dicek, dihadapkan pada suatu syariah, pada suatu dalil, ternyata bertentangan. Saat itulah iman kita dipertaruhkan. Kita mau menurutkan hawa nafsu kita, ataukah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum, belum beriman, tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Sampai kapan nih? Sampai nanti menjadikan Nabi Muhammad, menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya daripada diri mereka sendiri, daripada diri kita sendiri, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia semuanya. Ini berarti perlu suatu pembuktian. Ada seorang akhwat, dia baru belajar ngaji mungkin. Dia pengen untuk menggunakan jilbab, cara menggunakan kaos kaki, menutup semua auratnya, rambut nggak ditampakkannya, kemudian bagian lengan-lengannya nggak ditampakkannya, kemudian di saat menggunakan jilbab juga jilbab yang panjang misalnya. Kemudian orang tuanya ini ngelarang, ngelarang. Mereka bilang, ente kalau kamu pakai jilbab jangan gitu-gitu amat lah, yang biasa-biasa aja, nggak perlu panjang-panjang banget, yang penting tertutup rambutnya. Untuk tertutup rambut kadang-kadang belum memenuhi syarat. Karena kenapa? Karena bentuk lekuk tubuhnya belum tertutupi, termasuk bagian atas tubuhnya belum tertutup secara maksimal. Sehingga nanti kadang-kadang sebagian anak ini dia lebih mengikuti arahan orang tuanya, padahal itu bertentangan dengan firman Allah ataupun syariah agama Islam. Sehingga nanti tugas mereka adalah menjelaskan secara bertahap, secara hikmah kepada orang tuanya, Pastikan bahwa di saat seorang akhwat itu menggunakan jilbab panjang misalnya, ataupun sebagian di antara mereka menggunakan cadar, yakinkan orang tua bahwa mereka ini akan terus kian berbakti sama orang tuanya, diiringi dengan perubahan akhlak terhadap orang tuanya. Pelayanan bakti seorang anak terhadap orang tuanya lebih ditampakkan lagi, lebih perlu untuk dijaga lagi lidahnya terhadap orang tuanya, biar nanti orang tua ini tertanamkan dalam hati mereka, oh ternyata setelah anak saya tahu ngaji, akhlaknya makin baik. Bakti terhadap orang tuanya semakin lama semakin bertambah. Kalau begitu nanti bagaimana? Orang tua nggak akan keberatan. Kadang-kadang orang tua ngelarang anaknya menggunakan jilbab panjang karena khawatir ini jangan-jangan nanti mereka termasuk orang-orang yang ekstremis, mereka adalah para teroris. Kita berikan pengertian kepada mereka bahwa kita bukan teroris, bahwa anak-anak yang berusaha untuk mengikuti aturan syariah, untuk membuktikan cinta kepada Allah ataupun cinta kepada Rasulullah SAW, ada dalam diri mereka disertai dengan perubahan akhlaknya, akhlaknya. Jangan sampai yang awal-awal mungkin biasa dari segi penampilan islaminya, kemudian setelah berubah penampilan malah sadis terhadap orang tua. Lidahnya nggak dijaga, kemudian mudah untuk membantah orang tua, walaupun kadang-kadang perintah orang tuanya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Perlu ada suatu keseimbangan dari segi apa? Dari segi penampilan luar, dan juga dari segi masalah yang berkaitan dengan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Kalau begitu insya Allah nanti tidak akan susah untuk mendakwahi orang tua. Tidak akan susah untuk mendakwahi orang tua, walaupun toh tetap perlu proses. Proses. Sabar, doakan kepada Allah SWT. Kalau seandainya mungkin suami yang larang-larang anti semua untuk nutup aurat secara maksimal misalnya, maka perlu doakan, dakwai terus-terusan, tambahi dengan pelayanan yang ekstra. Kita lanjutkan.
Tadi ini ya akhwat sekalian, sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah bilang baginda Nabi Muhammad SAW, innaka la ahabbu ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya dirimu adalah sangat aku cintai, kecuali, ini beliau mengatakan ilayya illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Artinya Nabi sahabat Umar bin Khattab, beliau mengecualikan. Dalam perkataan tersebut beliau lebih mendahulukan cinta diri beliau sendiri mengalahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, la ya Umar, bukan begitu ya Umar. Kemudian Nabi Muhammad, sahabat Umar beliau mengatakan, innaka habbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini adalah seorang sahabat. Allah mengatakan di dalam surat Taubah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Kita lanjutkan. Jadi inti tadi ini adalah di dalam poin yang pertama tadi ini adalah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kalau di zaman Nabi Muhammad, misalnya orang tua menghendaki A, Nabi Muhammad menghendaki B, maka yang perlu didahulukan adalah kehendak Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman beliau, semasa beliau masih hidup. Pertanyaannya, di saat zaman beliau telah meninggal bagaimana? Kita ditinggalkan dua hal ini, Al-Quran sama Al-Hadis. Kalau kita berpegang pada dua hal ini, lan tadillu abada. Kama qala Rasulullah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya nanti yang dijadikan sebagai suatu patokan adalah qala Allahu wa qala Rasul. Sabda Allah, sabda Nabi Muhammad ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti perlu diukur dengan suatu syariah. Kalau seandainya kehendak kita, kehendak suami kita kok bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran sama Al-Hadis, maka kita dahulukan apa yang ada dalam Al-Quran sama Al-Hadis. Kemudian di firman Allah berikutnya mengatakan di sini wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuhu di sini ini adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ummahatuhum itu adalah ibunda-ibunda mereka. Jadi Nabi Muhammad, beliau seorang nabi, beliau punya istri-istri. Istri-istri Nabi Muhammad disebut sebagai ummul mukminin, yaitu ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin. Sehingga Aisyah disebut ummul mukminin, Khadijah disebut ummul mukminin, Ummu Salamah disebut sebagai ummul mukminin, Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha disebut sebagai ummul mukminin. Istri-istri Nabi Muhammad SAW semuanya disebut sebagai ummul mukminin. Dari segi apa ini? Dari segi penghormatan terhadap mereka, dari segi memuliakan mereka, bukan dari segi kemahraman ataupun dari segi khalwat. Khalwat itu bersendirian dengan mereka, nggak diperbolehkan. Berarti beda dengan ibu kandung. Walaupun sama-sama disebut sebagai ummun, disebut sebagai ummahat, cuma posisinya di sini berbeda. Tadi ini disebut dari segi apa? Kita muliakan mereka, kita hormati mereka, kita membela mereka, bukan dari segi kemahraman. Karena status kita kalau seandainya beliau, misalnya di sini saya laki-laki, seorang ikhwan, misalnya dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, saat mereka itu disebut sebagai ummul mukminin, apakah boleh bagi saya untuk berjabatan tangan dengan mereka? Tidak boleh. Apakah boleh bagi saya untuk berdua-duaan dengan mereka? Tidak boleh. Berarti beda dengan posisi seorang laki-laki dengan ibunda mereka sendiri. Kesamaannya adalah dari segi menghormati mereka, dari segi memuliakan mereka, dari segi pembelaan terhadap mereka. Sedangkan urusan mahram, urusan khalwat, urusan yang lainnya. Sehingga di zaman tersebut, di saat para sahabat ataupun sebagian di antara sahabat, mereka mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka meminta sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kata Allah, yang artinya apabila kamu meminta sesuatu pada mereka, yaitu istri-istri Muhammad SAW, maka fas'aluhunna min wara'i hijab,
maka mintalah dari belakang tabir. Dari belakang tabir. Pertanyaannya ini kan mereka ini yaitu istri Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Ummul Mukminin. Kalau seandainya mereka ini punya saudara perempuan, misalnya seperti Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau punya saudara perempuan termasuk adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang diperistri oleh Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Pertanyaannya Asma ini yang merupakan saudara perempuan dari Aisyah Ummul Mukminin, apakah bisa kita sebut bahwa beliau itu adalah bibinya orang-orang mukmin? Ini enggak diperbolehkan, enggak ada istilah semacam itu. Jelas insyaallah ya. Berarti untuk penyebutan ini Ummul Mukminin ini hanya berlaku untuk istri-istri Muhammad sallallahu. Sedangkan famili istri beliau tidak masuk dalam ranah ini. Kemudian di poin berikutnya, di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Nanti di sini akan tampak di antara fadilah keutamaan istri-istri Muhammad sallallahu yang tidak dimiliki oleh rata-rata orang perempuan muslimat. Kita perhatikan yang berat, kita perhatikan nanti ini. In kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian ingin kehidupan dunia, wazinataha serta perhiasannya, fata'alaina wa matti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini kita perhatikan. Ini firman Allah SWT. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu kesenangan tersebut dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Ini tawaran Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan yang berikutnya, nanti kita jelaskan maksud dari firman ini. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah wa rasulahu serta keridhaan Rasulullah, wa daral akhirata serta menginginkan kehidupan akhirat, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sungguhnya Allah SWT menyediakan untuk para perempuan yang berbuat baik di antara kalian ajran 'azima, suatu pahala yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsiri dua firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tentang apa? Tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu opsi kepada istri-istri beliau. Ngasih suatu pilihan. Pilihan apa? Pilihan yang pertama adalah beliau akan menceraikan mereka, biar nanti mereka bisa menikah dengan laki-laki yang lainnya yang mempunyai kehidupan, mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak. Kalau mereka pengen mendapatkan harta benda yang cukup banyak, Nabi Muhammad memberikan opsi kepada istri-istri beliau siap untuk menceraikan, biar nanti mantan istri beliau bisa menikah dengan laki-laki yang lainnya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah bersabar dengan hidup bersama Rasulullah SAW dalam keadaan gak berlebihan, gak kekurangan, ya sedang aja lah. Tetapi kalau sudah memilih hidup bersama Nabi Muhammad SAW, mereka dijamin nanti mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua istri Muhammad SAW memilih opsi yang kedua. Kita lihat ya akhwat sekalian, kita lihat asbabun nuzul. Jadi dalam Al-Quran ataupun dalam istilah ilmu Al-Quran ada yang disebut sebagai sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Apa itu? Adalah sebab-sebab diturunkan suatu ayat oleh Allah SWT. Berarti adalah kronologi sebelum Allah menurunkan suatu ayat. Ini yang disebut sebagai asbabun nuzul. Kalau bicara masalah hadis, ada yang disebut asbabul wurud. Asbabul wurud yaitu sebab-sebab yang menjadikan suatu hadis itu ada. Itu disebut asbabul wurud. Untuk Al-Quran disebut asbabun nuzul. Para ulama
mereka menyebutkan tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Di antaranya adalah tentang ayat ini, Nabi Muhammad tadi itu beliau ngasih opsi, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad beliau mengatakan, inni dzakirun laka amran fala 'alaika alla tasta'jili hatta tastamuri ya abawaika. Wahai Aisyah, Ana akan mengatakan sesuatu, ngasih pilihan kepada ente, dan ente nggak perlu tergesa-gesa untuk menjawabnya sampai nanti kamu berkonsultasi terhadap kedua orang tuamu. Ini kemudian ini Aisyah radhiyallahu, ini tahu beliau apa opsi apa yang akan disampaikan Muhammad SAW, opsi yang ada dalam firman Allah tadi itu. Dan Aisyah tahu bahwa kalau seandainya beliau itu minta konsultasi kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayah beliau, ayah Aisyah radhiyallahu, niscaya Abu Bakar As-Siddiq tidak akan mengizini untuk berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian Aisyah beliau mengatakan, fa fi ayyi hadza astamuru abawayya, ya Rasulullah, dalam hal semacam ini ana nggak perlu untuk minta konsultasi kepada mereka. Ana lebih milih bersama engkau ya Rasulullah, milih bersama engkau. Akhirnya kemudian Muhammad juga beliau ngasih dua opsi kepada istri-istri beliau. Sebagian riwayat bahwa istri beliau ini meminta, istilahnya kalau bahasa kita adalah minta tambahan uang belanja. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian di poin berikutnya, laqad ikhtara an-nabiyyu li nafsihi wa li ahli baitihi ma'isyatal kafaf. Nabi Muhammad SAW beliau memilih untuk diri beliau dan juga untuk istri beliau suatu kehidupan yang enggak lebih dan enggak kurang. Tidak melebihi dan tidak kurang. Jadi sedang-sedang saja. La ajzan 'anil anhayatil mata'. Bukan karena tidak mampu, bukan karena kemiskinan beliau. Faqad 'asha hatta futihat lahul ardu. Beliau hidup dan beliau telah menaklukkan banyak daerah. Beliau dakwahi wa kathurat ghanaimuha, serta harta-harta rampasan beliau dapatkan. Harta rampasan yang seperlimanya diantaranya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau nanti itu yang 1/5 itu yang diperuntukkan untuk beliau, itu dibagi lagi sehingga nggak tersisa apa-apa. Kalau seandainya beliau itu kemaruk harta, suka untuk numpuk harta, niscaya beliau akan ngambil semua harta rampasan perang. Nabi Muhammad beliau itu bukan orang miskin. Nabi Muhammad, ini jangan salah nih, Nabi Muhammad beliau bukan seorang miskin. Semasa beliau masih kecil ya akhwat, di saat Nabi Muhammad beliau meninggal oleh ayahnya. Ayahnya ini mewariskan 5 ekor unta. 5 ekor unta termasuk orang kaya. Apalagi kalau diukur dengan menggunakan istilahnya adalah masalah nisab. 5 ekor unta termasuk nanti berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau juga mendapatkan warisan yang berupa beberapa ekor domba. Beliau juga mendapatkan warisan yang berupa bagian dagangan ataupun bagian bisnis dari ayahnya semasa masih muda. Dan beliau juga mendapatkan 3 orang budak. 1 budak perempuan, 2 budak laki-laki yang bermasalah sama Syakran. Artinya beliau semasa masih kecil ini, beliau bukan orang miskin. Saat ditanya, kalau beliau bukan orang miskin, tapi kok beliau sampai ngembala kambing? Ya enggak? Sampai ngembala kambing. Ini kata para ulama ya akhwat sekalian, bahwa ini sudah kebiasaan orang-orang Quraisy zaman dahulu. Baik orangnya itu adalah keturunan dari orang keluarga kaya ataupun orang-orang biasa, mereka itu hidupnya produktif. Tidak ada yang nganggur, tidak manja-manjain anak.
Kaya disuruh untuk ngembala, miskin disuruh untuk ngembala, termasuk Rasulullah SAW. Mungkin anti pernah mendengar tentang masalah di saat Abraha mau menyerang Ka'bah, kemudian sebelum sampai ke Makkahnya, kemudian dia ngerampasi harta-harta yang dimiliki oleh orang Mekah saat, termasuk unta dari kakek Nabi Muhammad SAW sampai 200 atau 150 ekor unta dirampas oleh Abraha. Artinya Muhammad SAW beliau bukan dari keluarga miskin. Beliau bukan dari keluarga miskin. Apalagi sampai kemudian setelah beliau menikah dengan Khadijah meninggal, otomatis beliau mendapatkan harta warisan dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga mendapatkan harta rampasan perang. Artinya Nabi Muhammad SAW itu beliau, kalau seandainya beliau mau menumpuk harta benda, beliau sangat berkecukupan. Bahkan sebagian riwayat beliau mengatakan, kalau aku mau gunung-gunung ini bisa dijadikan oleh Allah sebagai zahab wa fiddah, sebagai emas ataupun perak. Tetapi beliau nggak mau ini. Tapi beliau nggak mau. Beliau milih hidup yang dipenuhi dengan zuhud. Yang penting tidak kurang-kurang dan tidak berlebihan. Kalau menurut ukuran kita, nanti kita lihat beberapa riwayat, secara lahiriahnya beliau kurang-kurang, tetapi karena zuhudnya sangat besar, sehingga nanti seakan-akan ini termasuk kecukupan dalam kehidupan beliau. Coba nanti kita perhatikan beberapa riwayat akhwat sekalian. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau bukan seorang yang miskin. Cuma beliau tidak memasukkan harta benda, kecintaan dunia ke dalam hati beliau. Sehingga kalau beliau mendapatkan suatu harta rampasan perang, tidak akan bertahan lama dalam keluarganya, akan langsung dibagi lagi. Padahal itu aslinya untuk beliau. Kemudian kita perhatikan, wa ma hadza faqad kana syahru yumdi wa la tuqadu fi buyutihi narun. Ini perhatikan ya akhwat, masya Allah ini. Ini yang nanti menampakkan tentang fadilah keutamaan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tadi kalau kita lihat sumber dari penghasilan beliau sangat besar. Karena kenapa? Ada harta rampasan perang yang beliau dapatkan 1/5 paling enggak. Dan itu pun nanti dikasih ke orang lagi. Tidak diambil oleh beliau ataupun tahan, ditimbun dalam keluarga beliau. Itu tidak terjadi. Di sini kita perhatikan, kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau mudah untuk mendapatkan harta benda. Beliau, kalau seandainya beliau mau, gunung akan dijadikan sebagai emas atau perak oleh Allah SWT, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mau. Dalam keadaan begitu ya akhwat sekalian, kita perhatikan di poin ini. Wa ma hadza faqad kana asy-syahru yumdi wa la tuqadu fi buyutihin nar. Kadang-kadang sampai dalam masa 1 bulan. Sebagian riwayat bahkan sampai melewati 3 kali hilal. Misalnya hilal awal bulan Muharram. Kemudian bulan di awal bulan Safar. Kemudian awal bulan Rabiul Awal, sampai 3 kali melihat awal bulan. Berarti itu ada nanti 60 hari nih. 60 hari. Tidak ada api yang mengepul di dalam dapur beliau, di dalam dapur istri-istri beliau. Artinya enggak masak. Saat ditanya, ini kok nggak masak, nanti mereka makan apa? Ini ada suatu hadis yang sahih akhwat, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ini diceritakan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Saat keponakan beliau nanya kepada Aisyah ini, di saat masa-masa selama 60 hari tersebut, sampai tidak ada ngepul asap masakan dari keluarga ataupun dari rumah-rumah istri-istri beliau. Ditanya, ya khala ma kana yu'ishukum, bibi, masa-masa tersebut kalian makan apa?
Kalian makan apa? Kalau nggak masak makan apa? Dibilang oleh Aisyah, al-aswadan, kami hanya makan tamr sama air saja. Makan tamr sama air saja. Dan juga kadang-kadang diberikan hadiah oleh sebagian di antara sahabat Ansar yang berupa apa? Berupa air susu. Susu hewan yang dia pernah kadang-kadang dikasihkan, diberikan hadiah kepada keluarga Nabi Muhammad. Bukan suatu sedekah, tapi hadiah. Karena Nabi Muhammad beliau mengharamkan sedekah untuk beliau makan ataupun dimakan oleh keluarga beliau. Tetapi kalau hadiah beliau terima. Jadi selama 2 bulan hanya makan tamar. Perhatikan ya akhwat, tamarnya kalau zaman tamar kita saat ini, mungkin kalau seandainya kita nggak punya apa-apa kecuali tamarnya banyak, mungkin kita makannya adalah mungkin 1 piring, mungkin setengah piring tamar. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat beberapa riwayat akhwat sekalian, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW ini khususnya di saat beliau dalam keadaan ataupun di saat sebelum beliau meninggal atau saat beliau meninggal, wa ma fi baiti min syai' ya'kuluhu dzu kabid illa syadu sya'ir fi rafin li. Ini kata Aisyah dan sebagian riwayat. Di saat Nabi Muhammad beliau meninggal, tidak ada apapun yang tersisa dalam rumahku kecuali biji syair, yaitu biji gandum yang ditaruh di rakku. Itu yang aku makan berbulan-bulan, nggak habis. Padahal cuma sedikit, diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian setelah lama ini Aisyah beliau merasa khawatir jangan-jangan nanti cepat habis. Beliau menghitungnya. Beliau nakar ataupun nimbang. Setelah ditimbang, keberkahannya hilang. Sehingga langsung beberapa kali lagi kemudian langsung habis. Intinya di sini ya akhwat sekalian, di sebagian riwayat juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah dijumpai oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Dhallul yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bi batnahu." Nabi Muhammad berjalannya sempoyongan. Karena kenapa? Karena dalam keadaan lapar. Ini yang dijumpai oleh istri beliau juga. Sehingga kadang-kadang yang tersisa selama 2 bulan tersebut itu adalah cuman kurmanya pun bukan kurma dalam level yang VIP, bukan. Tapi kurmanya adalah kurma yang biasa, kurma yang masuk dalam level yang rendah. Ini ya akhwat sekalian, di saat model begitu kehidupannya dan istri-istri beliau mengetahui bagaimana model kehidupan Nabi Muhammad SAW, kemudian di saat mereka minta tambahan belanjaan, Nabi Muhammad beliau ngasih 2 poin, 2 opsi tadi itu. Kalau mau akan diceraikan oleh beliau, biar nanti mereka istri beliau menikah dengan laki-laki yang lain. Ataupun opsi yang kedua, tetap bersama Nabi Muhammad. Nanti efek ataupun manfaat yang mereka terima adalah kebahagiaan di akhirat. Mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulullah SAW. Mereka milih opsi yang kedua. Kalau seandainya ini di anti misalnya, atau ibu-ibu, kira-kira milih opsi pertama atau opsi yang kedua? Suami misalnya, masalah poligami masalah lain ya. Kalau seandainya suami bilang begini, anti yang mengetahui penghasilan suami aslinya banyak. Punya aset banyak. Pemasukan banyak. Kemudian hidupnya udah, yang penting hari itu ada makan. Untuk masalah besok, masalah yang lain. Saat anti minta uang belanjaan, ibu-ibu minta uang belanjaan, tambahan uang belanjaan. Kemudian dibilang, ente mau nikah, kalau mau makmur silahkan nikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian kasih opsi yang kedua, kira-kira milih yang mana? Ini ya akhwat, tadi ini adalah istri-istri Rasulullah SAW, istri beliau. Sehingga jangan heran kalau dalam bab ini dituliskan babu fadlu azwajin Nabi SAW, babu fadli azwajin Nabi SAW, bab tentang keutamaan
istri-istri Rasulullah SAW. Ini beratnya Masya Allah, beratnya Masya Allah. Karena jelas-jelas mereka tahu penghasilan Nabi Muhammad itu dari mana saja. Kalau seandainya mereka mau, kalau seandainya Nabi Muhammad beliau mau, niscaya akan hidup berkecukupan, mengalahkan mungkin kepala-kepala suku yang lainnya. Sehingga di saat tapi Nabi Muhammad beliau bukan yang model semacam itu. Sehingga di saat pernah suatu kejadian, di saat Nabi Muhammad beliau menjauhi istrinya ataupun istrinya selama 1 bulan, dan tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad beliau menceraikan semua istrinya, padahal aslinya nggak menceraikan, tetapi beliau tidak berhubungan dengan istri-istri beliau selama 1 bulan. Didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin pastikan kalau seandainya kesalahan nanti, kalau seandainya yang error itu adalah, kan beliau termasuk Umar bin Khattab termasuk mertua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara istri Muhammad ada yang bernama Hafsah. Hafsah ini adalah istri dari anak dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya nanti yang bikin masalah itu adalah anak saya ini, akan dihajar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di bagian atas rumahnya dalam keadaan berbaring, beralaskan tikar biasa. Setelah beliau bangun, kemudian di bagian bagian tubuh bagian sininya sampai ada bekas-bekas tikernya. Sahabat Umar bin Khattab beliau menangis. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berkehendak bisa mengalahkan orang-orang yang lain, mengalahkan raja-raja Persia, mengalahkan raja-raja Romawi, kenapa engkau pilih yang semacam ini? Ini perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau mengatakan yang artinya hal-hal tersebut untuk mereka. Hal-hal dunia ini untuk mereka. Apakah engkau enggak ridho kalau seandainya kita bertempat di surganya Allah Subhanahu wa taala? Artinya di sini ya akhwat sekalian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kehidupan beliau, kalau seandainya beliau mau bisa mengumpulkan harta benda dunia jangan sangat banyak dan tidak terhingga, tapi beliau tidak mau yang model semacam itu, karena beliau berzuhud, dan istri-istri beliau memilih untuk tetap bertahan bersama Rasulullah SAW walaupun toh menurut pandangan orang sangat pahit. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya di sini disebutkan lagi, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu dhi'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Hai istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa-siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan yang keji, yang nyata, yudha'af laha al'adzabu dhi'fain, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa may yaghdud minkunna lillahi wa rasulihi, dan barang siapa di antara kamu sekalian tetap taat kepada Allah dan juga Rasulnya, wa ta'mal salihah, dan mengerjakan amal yang saleh, nu'tiha ajraha marrataini, niscaya kami memberikan pahala kepada mereka 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan niscaya kami juga akan menyediakan baginya rezeki yang mulia. Kemudian kita artikan saja ini yang firman Allah SWT di sini, ya nisa'an nabi lastunna ka hadimun nisa, wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa, fala takhta'na bil qawli fatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufah, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulahu, serta taatilah Allah dan juga Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza, dan sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, ahlul bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Ayat yang terakhir, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Kita langsung ke pembahasan istri Nabi Muhammad yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini tentunya Khadijah binti Khuwailid, beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Ini beliau disampaikan di sini ma'awali man amana billahi man nisa. Ini beliau adalah orang pertama dari kalangan kaum perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah. Di saat disampaikan bahwa beliau itu adalah seorang nabi, tanda-tandanya juga ada berdasarkan pertimbangan pengalaman dari Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah. Khadijah beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah seorang nabi, bahwa beliau adalah seorang Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa beliau ini adalah awwalu man amana billahi minan nisa. Beliau adalah orang pertama dari kalangan kaum perempuan pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man shalla ma'a Rasulillah, dan perempuan pertama yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Al-Isti'ab. Beliau menyebutkan sanad dari riwayat ini. Disampaikan shalla Rasulullah SAW yaumal itsnaini. Jadi Nabi Muhammad salat pertama kali itu adalah hari Senin. Wa shallatil Khadijah akhir yaumil itsnain. Kemudian Khadijah itu beliau salat di akhir hari Seninnya, berarti saat sore harinya. Di sebagian riwayat juga disebutkan, ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan perawi hadisnya adalah perawi hadis yang saleh, yang sahih, yang thiqah. Di riwayat sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan awwalu man shalla ma'an nabi ba'da Khadijah, orang pertama yang salat bersama Nabi Muhammad sallallahu setelah Khadijah itu adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi orang pertama yang perempuan pertama yang salat bersama Nabi Muhammad sallallahu itu adalah Khadijah. Kemudian masa berikutnya dari kalangan kaum pemuda itu adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qauluhu awwalu man ruziqa minhal aulad. Ini beliau juga, Khadijah ini adalah wanita pertama yang darinya Nabi Muhammad beliau mendapatkan keturunan, mendapatkan anak-anak. Semua keturunan Nabi Muhammad itu terlahir dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Kecuali yang bernama Ibrahim. Kalau Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan istri-istri beliau yang lain tidak ada yang memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad tentunya beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha di saat beliau usia 25 tahun, berarti 15 tahun sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Sedangkan usia Khadijah menurut qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur itu adalah usia 40 tahun. Setelah Nabi Muhammad beliau mendapatkan suatu risalah, Khadijah langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu beliau mendapatkan semua keturunannya adalah dari Khadijah kecuali anak beliau yang bernama Ibrahim. Ibrahim terlahir dari Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak beliau yang lain yang berjumlah 6, ada Qasim, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Semuanya itu adalah anak dari ataupun terlahir dari rahim Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qadarullah ma syafa'al. Dua putra beliau yang bernama Al-Qasim sama Abdullah meninggal semasa masih kecil. Sedangkan empat anak atau 4 putri beliau yang lain, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, sama Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in, mereka meninggalnya setelah mereka dewasa. Ada riwayat mereka telah menikah dengan para sahabat. 3 putri beliau meninggal sebelum beliau.
Sedangkan satu putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha meninggalnya adalah selang 6 bulan kematian ataupun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin berikutnya yang dibahas oleh beliau di sini adalah wa awwalu man basyaraha bil jannati min azwaji. Ini juga beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang pertama yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Jadi istri beliau pertama yang mendapatkan kabar gembira masuk surga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ada suatu riwayat hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Ini hadisnya terdapat dalam Al-Bukhari sama Muslim. Nabi Muhammad beliau memberikan basyarah Khadijah bi baitin fil jannati min qasab. Atau kama qala alaihi wasallam. Bahwa beliau Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada Khadijah tentang apa? Tentang nanti Allah akan membuatkan rumah di surga. Rumahnya terbuat dari mutiara, la sakhba fihi wala nasab. Tidak ada bising dan juga tidak ada keletihan kesusahan dalamnya. Ini hadisnya adalah hadis muttafaqun alaih. Ada yang mengartikan bahwa qasab di sana itu maksudnya adalah al-qasrul wasi', yaitu istana yang luas. Ini disediakan oleh Allah SWT terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga di sini katakan bahwa beliau adalah awwaluman basyaraha bil jannah min azwajihi. Beliau ini adalah wanita pertama dari istri beliau yang mendapatkan kabar gembira masuk surga ataupun mendapatkan kabar gembira bahwa beliau dibuatkan rumah di surga. Kemudian wa awwalu man aqra'aha rabbuas salamah, dan beliau juga orang pertama yang mendapatkan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Atani Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, beliau bilang begini, ya Rasulullah, hadhi Khadijah, ini adalah Khadijah. Ini perkataan malaikat Jibril. Qad atatka mahina'un fi idam. Dia datang kepadamu membawa lauk pauk ataupun tu'am wa syarab, ataupun membawa makanan juga minumannya. Fa idza hiya qad atatka, kalau nanti dia telah datang kepadamu ya Rasulullah, faqra 'alaiha salam rabbiya wa minni, mohon engkau sampaikan salam dari Allah dan juga dariku. Untuk disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa basyira bi baitin fil jannati min qasab, serta berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang adanya rumah yang disediakan oleh Allah untuk beliau di surga ini. La sakhba fiha wala nasab. Rumah tersebut tidak ada gaduhan, tidak ada kebisingan, dan juga tidak ada letih-letih di dalamnya. Ini berarti beliau adalah orang pilihan sampai mendapatkan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan beliau di sini juga oleh penulis kitab ini, wa awwalu siddiqatin minal mu'minat, dan beliau juga ini adalah awal siddiqah. Awal siddiqah itu apa? Ini beliau, siddiqah itu adalah orang ya siddiq. Kalau laki-laki disebut siddiq, semisal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disebut Abu Bakar Siddiq karena semua perkataan Nabi Muhammad beliau langsung benarkan. Di saat beliau menyampaikan risalah kepada Abu Bakar Siddiq, beliau langsung mengimani. Di saat orang-orang kafir mereka tidak percaya tentang kisah disebutkan Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj, sahabat Abu Bakar Siddiq beliau langsung membenarkannya. Sehingga segala hal yang disampaikan Nabi Muhammad, beliau percaya 100% akan kebenarannya dan beliau mengimaninya. Sehingga sahabat Abu Bakar beliau langsung percaya mengimani, sehingga disebut sebagai as-siddiq. Saat dibilang tentang masalah bahwa Khadijah radhiyallahu anha ini adalah awwalu siddiqah minal mu'minat, maka beliau adalah wanita pertama yang beriman, yang percaya, membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan sejarahnya ya akhwat, bahwa yang beriman pertama, membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad SAW pertama dari kalangan kaum laki-laki adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan kaum perempuan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan pemuda
adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan dari kalangan budak adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Jadi 4 orang ini yang langsung membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa awwalu zawjatin Nabi SAW wafatan. Dan Khadijah ini adalah wanita pertama yang meninggal. Artinya istri beliau pertama yang meninggal. Ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tufi Sayyidah Khadijah fi ahdi Rasulullah SAW fi sanad al-ashir li bi'tsah. Ini dalam masa 10 tahun setelah kenabian. Berarti di saat Khadijah saat itu ataupun di saat Nabi Muhammad SAW, beliau usia sekitar 50 tahun. Nabi Muhammad sekitar 50 tahun, Khadijah kemudian meninggal. Ini usia Khadijah saat itu adalah usia 65 tahun. Nabi Muhammad beliau menguburkannya di mana nih? Beliau menguburkan di Hujun namanya. Di Hujun. Ini berada di daerah di Makkah. Dan Nabi Muhammad SAW beliau yang berada dalam lubangnya, kemudian beliau ikut menguburkan. Jadi istri beliau pertama yang meninggal itu adalah Khadijah. Kemudian saat ditanya istri setelah Nabi Muhammad beliau meninggal, istri yang meninggal lagi siapa? Itu adalah Zainab binti Jahash al-Asadiyah al-Qurasyiyah. Terus istri beliau yang terakhir meninggal siapa? Ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian di poin berikutnya itu tambah sedikit lagi insyaallah, wa awwalu qabrin nazala fihi an-nabiyul karim di Makkah. Ini adalah kuburan pertama setelah Khadijah meninggal. Nabi Muhammad beliau ikut menguburkan dan beliau yang berada di liang kuburannya. Jadi ini Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Muhammad masuk ke dalam lubang kuburan untuk membantu pemakaman. Pertama kali ini adalah kuburan dari Khadijah radhiyallahu anha yang dikuburkan daerah Hujun yang ada di Makkah. Ini kalau kita baca sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk dalam kuburan untuk membantu pemakaman ini terjadi lima kali. Terjadi lima kali. Satu kali terjadi di Mekah, yaitu di Hujun tadi itu, yaitu di saat beliau menguburkan istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan yang 4 kali lagi ini terjadi di Madinah, yaitu di saat menguburkan anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Berarti dikuburkan di daerah sekitar Baqi' sana. Kemudian yang ketiga adalah kuburan Abdullah bin Al-Muzani yang disebut sebagai Bijadain. Ini adalah orang ketiga yang mana kuburannya Nabi Muhammad beliau ikut masuk ke dalamnya. Sedangkan yang keempat adalah kuburan dari mertua Rasulullah. Siapa? Adalah ibunda dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Ummu Ruman. Ini pun Nabi Muhammad beliau ikut menguburkannya saat berada di Madinah. Sedangkan yang terakhir beliau Nabi Muhammad SAW ikut menguburkan adalah kuburan Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini adalah ibunda dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu riwayat menurut para ulama bahwa Nabi Muhammad beliau masuk ke dalam kuburan untuk membantu pemakaman itu terjadi 5 kali. Di antaranya adalah di saat beliau menguburkan istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Kita selesaikan sampai titik insyaallah. Amanat bihi hina kafara bihi an-nas wa sadaqatuhu hina kadzdzabahu an-nas. Ini Khadijah beliau beriman kepada Nabi Muhammad di saat orang-orang pada mengkufurinya. Beliau membenarkan Nabi Muhammad SAW di saat orang-orang pada mendustakannya. Wa wasatu bimalihi hina bakhilan nas, dan beliau Khadijah ini menyokong mensupport Nabi Muhammad dan menggunakan harta bendanya di saat orang-orang pada bakhil terhadap Rasulullah SAW. Wa razaqallahu minhal walad. Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan anugerah berupa anak-anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Innahal aqilah al-labibah al-masunatul karimah allati kanat tud'a bil jahiliyah at-tahirah fa kaifa bi fi dhillil Islam. Kita perhatikan, ini Khadijah radhiyallahu anha semasa masa jahiliyah
Beliau itu sudah disebut sebagai seorang wanita thahirah, seorang wanita yang suci. Karena beliau menjaga pergaulan dari kaum laki-laki. Beliau memang seorang pebisnis perempuan, tetapi beliau tidak langsung terjun ke pasar-pasar, enggak. Tetapi beliau menyuruh mempunyai pembantu dari kalangan mungkin Buddha, dari kalangan mungkin famili beliau yang lainnya, sehingga beliau manage dari jauh, tidak langsung terjun ke pasar-pasar. Ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau terjaga pergaulannya walaupun beliau kaya raya. Ini adalah Khadijah radhiyallahu anha, sehingga di masa-masa jahiliyah itu pun beliau sudah diberikan sebutan thahirah. Apalagi setelah ada agama Islam lebih terjaga lagi tentunya. Mungkin sampai di situ dulu insyaallah yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Ini kisah Khadijah ini sampai beberapa halaman. Masya Allah, nanti buahnya semoga kita bisa mengambil banyak ibrah dari kehidupan Khadijah radhiyallahu anha insyaallah, amin ya rabbal alamin. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada, monggo. Gak ada? Yang banyak biasanya di pembahasan fikih. Untuk sejarah barangkali ada, monggo. Ada? Ya, silakan.